warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Isnaini dari SMK Taruna Mandiri Cimahi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas IMS atau memaparkan tentang IMS atau Engine Management System pada kendaraan Suzuki R3 tipe GL tahun 2006. Nah, nanti pula kita akan coba identifikasi terkait sensor, kontrol, dan aktuatornya ya, dan nanti pun saya akan coba memberikan sedikit gangguan supaya nanti data error atau fault code-nya itu bisa dibaca secara stream di scanner. Scanner yang saya pergunakan di sini adalah tipe X431 Pro 3 yang menggunakan connectivity Bluetooth. Nah, sebetulnya sebelumnya kita akan lihat apa sih dari IMS ini. IMS ini adalah sistem pengaturan pada engine untuk mengatur pencampuran udara dan bahan bakar yang tepat, waktu pengapian yang akurat juga, serta pengontrolan sistem yang ada pada kendaraan ini sesuai dengan kondisinya tentunya. Sesuai dengan kondisinya, kemudian sesuai dengan beban kerja kendaraan. Jadi komponen IMS tersendiri itu didukung oleh sensor-sensor, oleh ECU dan oleh aktuator. Jadi pengontrolan engine sepenuhnya diatur oleh ECU ya. Jadi setelah mendapatkan data dari sensor ECU, maka si data ini akan memberikan sinyal kepada aktuator untuk mengontrol engine, sehingga kerja daripada engine ini kendaraan R3 ini dapat terkontrol sesuai dengan kondisi dan keadaan beban dari engine tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba identifikasi terkait dari sensor-sensor tersebut. Simak. Oke, untuk mengetahui komponen IMS, maka yang kita butuhkan adalah buku pedoman ya, supaya kita bisa mengetahui di mana letak posisi dari sensor tersebut, dan kita bisa mengacu kepada buku pedoman atau manual book yang diluncurkan dari Suzuki. Untuk komponen yang pertama adalah ECM, dimana ECM ini adalah komponen yang mengatur dari sensor yang dilanjutkan kepada aktuator. Posisinya ada di sini. Ini adalah posisi ECM bersebelahan dengan baterai. Selanjutnya adalah sensor, yang mana sensor di sini sensor menerima sinyal atau tegangan atau arus ya, sinyal yang nanti akan dilanjutkan kepada ECM. Nanti setelah dari ECM ini diproses, kemudian nanti akan dilanjutkan kepada si aktuator untuk sensor yang selanjutnya di sini adalah IAT atau intake air temperature, yang mana fungsinya adalah untuk mengukur atau mendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Ya, setelah itu IAT sensor ini akan mengirimkan sinyal output berdasarkan suhu udara masuk ya, suhu udara yang masuk yang sudah dideteksi kepada ECU. Jadi sinyal output ini kemudian dipergunakan oleh ECU sebagai salah satu dasar untuk mengatur seberapa banyak penginjeksian atau bahan bakar yang masuk, yang akan diinjeksikan si injektor ke dalam bahan bakar. Posisinya ada di sini. Nah, ini adalah IAT. Kita coba cabut dulu. Nah, ini posisi IAT di sini. Komponen yang selanjutnya adalah MAP ya, atau Manifold Absolute Pressure. Jadi berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold ya, karena isapan dari mesin ya, nanti yang akan dirubah menjadi tegangan yang dikirim kepada ECU ya. Jadi selanjutnya nanti ECU pada mesin EV ini informasi yang berasal dari tegangan output MAP sensor akan diteruskan kepada injektor ya, untuk untuk ngasih supply sejumlah bahan bakar lah, sesuai dengan kebutuhan mesin dan sesuai dengan beban yang terjadi. Jadi posisinya ada di bawah intake manifold, jadi bawah intake yang terhubung dengan selang. Kita coba lihat posisinya ada di sini.
Nah, posisinya ada di bawah intake manifold. Di situ ada selang, kemudian ada sensor MAP di situ. Sensor yang selanjutnya adalah APP atau akselerator pedal position, yang posisinya di sini ada di dalam kabin ya, di pedal throttle-nya, yang mana nanti ketika pedal ditekan itu akan memberikan sinyal yang nanti dilanjutkan kepada modul yang selanjutnya akan dilanjutkan ke aktuator di TPS-nya. Posisinya ada di kabin, kita lihat posisinya. Kita lihat posisi dari APP, akselerator pedal position. Nah, di sini ada sensor yang terhubung dengan pedal. Jadi ketika pedal ini diinjak, maka tegangan atau sinyal ini akan diberikan kepada modul kepada ECU, dan nanti dilanjutkan kepada throttle position sensornya di aktuatornya. Yang selanjutnya di sini adalah vehicle speed sensor atau sensor kecepatan. Posisinya memang ada di bawah, di powertrain, di drivetrain, yang fungsinya buat mengukur kecepatan jalan, hampir serupa seperti speedometer. Hanya di sini menggunakan magnetic pickup yang nanti pada saat roda gigi berputar dia akan menerima sinyal magnet ya, berupa sinyal nanti akan dilanjutkan kepada ECU. Gitu. Di sini kita bisa lihat posisi V sensor dari VSS-nya. Ya. Sensor yang selanjutnya di sini adalah ECT atau Engine Coolant Temperature. Ya. Sensor ini digunakan untuk mengukur suhu pendingin mesin pada saat pembakaran internal. Ya. Jadi pembacaan dari sensor ini kemudian akan dikembalikan ke ECU dan menggunakan data untuk menyesuaikan injeksi bahan bakar dan waktu pengapian. Jadi posisinya ada di sana. Kita lihat posisi ECT ya. Posisi ECT itu di sebelah dari thermostat housing. Kalau dari sini kurang begitu terlihat. Tapi posisinya ada di sebelah dari thermostat housing ya, rumah termostat. Komponen sistem yang selanjutnya di sini adalah CKP dan CMP, yaitu crankshaft position dan camshaft position, yang mana yang nantinya akan mendeteksi putaran mesin pada posisi top piston agar si coil dan injektor ini bisa kerja pada saat timing yang tepat. Ya, sedangkan untuk CKP sensor ini memberikan informasi ke ECU tentang kecepatan putaran mesin dan timing pengapian. Kalau si CMP ini sensornya memberikan informasi ke ECU tentang posisi dari silinder. Nah, kita lihat sekarang posisi CKP, sensor CKP, kita lihat posisinya. Kita lihat posisi CKP, crankshaft position. Nah, itu ya, crankshaft position center ya. Ya, posisinya di crankshaft. Posisi CMP-nya, camshaft position-nya yang soketnya berwarna biru, itu adalah camshaft position center ya, untuk menerima sinyal dari putaran cam. Nah, yang selanjutnya di sini adalah sensor knock atau ketukan ya, knock sensor.
Jadi kan mobil udah menggunakan sistem ECU. Jadi semua kondisi pencampuran bahan bakar dengan udara dan timing yang tepat itu udah diatur oleh si ECU. Tapi kan ada juga nih pengapian yang kejadiannya ini kurang tepat nih si timingnya, yang bisa mengakibatkan knocking ya, pada mesin itu ada knockingnya. Jadi dampaknya akan terjadi pada ketukan di si mesin itu. Nah, cara kerja mesin menjadi kasar, kadang bahan bakar menjadi lebih cepat habis atau panas yang berlebihan. Nah, untuk mendeteksi ini maka si sensor knock ini sesuai dengan fungsinya. Jadi dia mengirim sinyal ketukan ke si ECU jika si mesin ini mengalami ketukan yang tidak normal. Ya, apapun ketukan yang kejadiannya di engine pada saat mesin berjalan ini dianggap sebagai getaran kecil yang terdeteksi oleh si sensor knocking ini. Knock sensor ini posisinya dia ada di balik dari blok mesin ya, di bawah dari intake. Kita coba lihat. Mudah-mudahan bisa terlihat di sini. Agak susah ya. Oke. Sensor yang selanjutnya di sini adalah sensor oksigen. Karena di mobil R3 ini keluaran dari Suzuki ini sudah dilengkapi oleh dua, yaitu sensor oksigen nomor 1 dan sensor oksigen nomor 2. Yang mana fungsinya sensor oksigen ini adalah untuk mendeteksi jumlah oksigen dalam gas buang dan mengirimkan sinyalnya ke unit kontrol atau ECM. Jadi unit kontrol ini mengatur campuran bahan bakar udara ke tingkat yang lebih optimal. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, biasanya diindikasikannya dengan bau knalpot atau bau yang tidak sewajarnya yang keluar dari knalpot. Nah, kita lihat posisinya. Kita coba lihat posisi dari oksigen sensor ya, karena di R3 ini ada dua oksigen sensornya, dimana sensor oksigen nomor 1 itu terpasang di bawah tuh ya, kemudian sensor oksigen yang kedua itu terpasang di atas ini. Oke. Yang selanjutnya di sini adalah aktuator, yang mana aktuator ini merupakan suatu komponen atau perangkat yang dikontrol juga oleh si ECU. Ya, jadi sebagai aktualisasi yang didasarkan dari data-data yang diterima oleh si sensor. Kemudian apa saja aktuator ini ada injektor ya, yang mana injektor ini kan fungsinya untuk mengabutkan atau menginjeksikan bahan bakar yang menuju ke intake manifold atau ke ruang bakar yang selanjutnya akan dibakar ya, yang diperintahkan oleh si ECU ini didasarkan dari hasil inputan dari sensor-sensornya. Kemudian ada ESA atau Electronic Smart Advancer. Jadi ESA ini juga berfungsi untuk mengontrol timing atau waktu pengapian, seperti memajukan atau memundurkan waktu pengapian yang didasarkan dari inputan si sensor-sensor ya. Kemudian ada coil juga ya, dan nanti kita coba lihat posisinya ya. Kita lihat injektor posisinya ada di mana coba. Nah, di sini kita bisa lihat posisi dari injektor yang berwarna kuning ya, posisi injektor. Kemudian ada coil. Coil ini terhalang oleh filter ya. Nanti kita coba buka filter udaranya untuk bisa melihat kondisi dari coil. Untuk selanjutnya kita akan coba melakukan scanning terhadap engine R3 ini ya, menggunakan scan tools ya. Di sini saya mempergunakan scan tools launch ya, X431 Pro 3, yang mana di sini mempergunakan juga DLC dengan konektivitas Bluetooth ya. Tetapi sebelum kita lakukan penyekenan, tentu kita harus mengetahui dulu indikator-indikator pada kendaraan ya. Apakah kendaraan yang akan kita lakukan scanning ini sudah memberikan sinyal bahwa kondisi dalam keadaan tidak baik dengan cara melihat dari MIL ya, malfunction indicator
lem yang ada di dashboard, nah gitu. Tapi di samping itu pula kita akan mengalami saya akan memberikan sedikit gangguan ya pada saat nanti dilakukan penyekenan, apakah ada trouble atau tidak ya, dengan cara mungkin melepaskan salah satu sensor ya, sehingga nanti ketika dilakukan penyekenan itu akan terbaca di data stream sensor ini ya. Tapi dalam kondisi aslinya gangguan-gangguan itu tidak hanya dicabut sensornya, bisa jadi dengan semakin seringnya dipakai kendaraan tersebut konektornya menjadi kotor, atau misalkan ada memang betul-betul terjadi knocking misalkan gara-gara salah mengisi bahan bakar yang tidak sesuai dengan seharusnya misalkan ya. Tentu kalau misalkan mengalami hal-hal semacam itu pasti sudah bisa terscan. Nah, karena sebelumnya ini saya sudah cek dan memang keadaannya ini tidak ada masalah, sehingga saya akan memberikan sedikit trouble kepada engine-nya. Oke, kita coba lihat kondisi MIL-nya atau MIL-nya ya, malfunction indicator lamp-nya apakah berfungsi normal atau tidak. Oke, kita akan coba lihat dulu di sini posisi dari indikatornya, dari engine check-nya apakah mengalami gangguan atau tidak. Ya, engine check nyala, kemudian kita coba starter. Nah, dalam kondisi mati seperti ini berarti kondisinya tidak mengalami gejala atau tidak ada indikator ada kerusakan ya. Sekarang kita coba lakukan penyekenan pada soket mobil R3 ini. DLC ini soketnya terdapat di bawah dari kemudi ya, di bawah dari kemudi. Kemudian posisinya di sini, kemudian kita colokkan dan setelah disambungkan terlihat ini indikatornya sih sudah menyala, berarti sudah ada konektivitasnya ya, udah tersambung, sehingga kita tinggal pairing saja dengan itunya, dengan scan tools kita pairing dulu sehingga kita bisa membaca posisi dari data kesehatan kendaraannya atau health reportnya. Di sini saya coba memberikan sedikit trouble kepada salah satu sensor. Saya akan coba mencabut sensor oksigen nomor 2 ya. Oksigen nomor 2 bagian atas saya akan coba cabut. Nah, setelah dicabut nanti kita akan coba melihat di malfunction indicator lampnya apakah menyala atau tidak. Oke, setelah itu kita akan coba lakukan penyekenan kembali. Setelah dilakukan gangguan terhadap sensor tadi IAT dan sensor O2 nomor 2, seharusnya ketika nanti saya coba starter di sini bagian engine check di sini akan menyala, karena si engine ini, si modul ini, si ECU ini melaporkan kepada MIL malfunction indicator lamp kepada si pengemudi bahwa terdapat gangguan. Nah, kita coba starter dulu. Oke, kita coba starter. Ya, mesin sudah menyala dan betul engine check di sini masih tetap menyala, sehingga ini bisa disimpulkan terjadi gangguan terhadap sensor. Nah, nanti kita coba lihat yang mana sensor yang mengalami permasalahan, kita akan lakukan penyekenan. Oke. Baik, setelah dilakukan sedikit trouble pada sensor O2 bagian atas ya, kemudian saya akan melakukan scanning. Tentunya DLC sudah terpasang ya, sehingga konektivitas Bluetoothnya sudah terpairing dengan scan tools ini. Nah, kita coba masuk ke aplikasinya. Oke. Nah, di sini kita coba lakukan local diagnostic. Kemudian kita pilih mobil Suzuki ini,
kemudian kita oke. Nah, tunggu sampai dia melakukan persiapan dulu, loading dulu. Kita masuk ke otomatik, kemudian search atau di scan. Oke, ambil dari Jepang, pabrikan dari Jepang, karena masing-masing dari interface X3 Pro ini, X431 Pro 3 ini memang banyak versinya ya. Nah, kita lihat di health report, kemudian kita lakukan ke sistem scan. Ya, ini udah mulai scan, sudah mulai melakukan penyekenan. Sudah terlihat di sini bagian dari ECM, engine control modulnya di sini udah bertanda merah ya. Dalam artian bertanda merah ini sudah mengalami kode yang salah. Dia mendapatkan kode yang salah atau fault code-nya sudah terlihat sampai udah 100%. Kemudian kita lihat apa ini yang menjadi kendalanya. Ya, sistem ya, kodenya bisa terbaca di sini ya. Kemudian kita coba lihat di fault data code-nya. Nah di sini bertuliskan kode P0036 atau current malfunction-nya di H2S heater control circuit ya, dengan keterangan bank 1 sensor 2. Jadi ini udah jelas terlihat datanya bahwa yang mengalami gangguan itu adalah sensor dari oksigen O2 ya. Nah, setelah seperti ini kita akan coba lakukan perbaikan. Atau misalkan kita pasangkan kembali. Setelah itu kita coba lakukan penyekenan ulang. Oke. Setelah mesin dimatikan, kemudian saya akan coba lakukan perbaikan dengan cara memasangkan kembali sensor oksigen nomor 2 bagian atas ya. Setelah dipasangkan kembali, nanti kita akan coba clear DTC pada scannernya, kemudian kita lakukan scanning kembali. Oke. Setelah melakukan pemasangan dan perbaikan kembali dan melakukan pengecekan pada malfunction indicator lampnya, ketika engine dikontakkan itu kondisinya engine check mati, berarti kondisi mesin sudah kembali pada normal. Dan di scanner ini kita coba clear DTC, kemudian penyekenan selesai. Demikian rangkaian dari pemaparan IMS, identifikasi pada sensor, aktuator, dan kontrol. Berikut dengan cara pengecekan menggunakan scan tools. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.